Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Watashi no onamae wa Danji desu. Watashi wa Chimahi Daiichi Senmou Koko no Jusang Nensei desu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Jepang tentang Toire wa doko desu ka? Doni-san wa doko ni imasu ka? Dan yang terakhir tentang Ishita siswa di Jepang. Pada bab ini, kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. Salah satunya adalah tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah, serta menyebutkan letak posisi, tempat, dan orang dalam bahasa Jepang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kosakata ruangan sekolah. Kosakata yang pertama adalah Tososhitsu, yang artinya perpustakaan. Selanjutnya adalah Kyoshitsu, yang artinya ruang kelas. Selanjutnya Shokuin-shitsu, yang artinya ruang guru. Lalu Hoken-shitsu. Hoken-shitsu adalah ruangan UKS. Selanjutnya Jimushitsu. Jimushitsu adalah ruangan tata usaha. Koucho-shitsu, yang artinya ruangan kepala sekolah. Kantin, yang artinya sama juga, yaitu kantin. Selanjutnya adalah toire, yang artinya toilet. Dan yang terakhir adalah koutei, yang artinya lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kosakata penunjuk tempat. Berikut adalah ilustrasi atau gambaran mengenai materi penunjuk tempat. Nah, yang pertama adalah koko. Koko di sini digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang letaknya dekat dengan pembicara. Selanjutnya yaitu soko. Jika koko menunjukkan suatu benda yang dekatnya dengan pembicara, nah soko menunjukkan suatu benda yang letaknya dekat dengan lawan pembicara atau pendengar. Dan yang terakhir adalah asoko. Asoko ini digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang letaknya jauh dari pendengar atau pembicara. Asoko artinya di sana. Soko artinya di situ. Koko artinya di sini. Dan yang terakhir, doko artinya di mana. Hai, selanjutnya kita akan membahas mengenai kosakata tata letak. Berikut adalah ilustrasi atau gambaran mengenai materi tata letak. Yang pertama adalah mae, yang artinya di depan. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ada seorang laki-laki yang terletak di depan seorang perempuan. Maka ilustrasi tersebut bisa disebut dengan mae. Selanjutnya adalah tonari. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ada seorang laki-laki yang bersebelahan atau di samping dengan seorang perempuan. Tonari artinya adalah di samping. Dan yang terakhir adalah ushiro, yang artinya di belakang. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ada seorang laki-laki yang terletak di belakang seorang perempuan. Maka ilustrasi seperti itu disebut dengan ushiro. Arti dari kosakata tonari adalah di samping. Sedangkan mae artinya di depan. Dan yang terakhir ushiro, yang artinya di belakang. Pada pembahasan sekarang, saya akan menjelaskan mengenai pola kalimatnya. Pola kalimat yang pertama, rumusnya adalah kata benda berupa nama tempat seperti Hoken-shitsu, Jimushitsu, Kyoshitsu,
dan lain-lain, ditambah dengan partikel wa. Lalu ada kata benda yang merupakan penunjuk tempat seperti soko, koko, dan asoko yang tadi. Dan akhirannya des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan letak keberadaan tempat atau orang. Nah, contoh kalimatnya seperti berikut. Yang pertama, toire wa asoko desu. Toiletnya ada di sana. Yang kedua, kyoshitsu wa soko desu. Kyoshitsu merupakan nama tempatnya, sedangkan soko penunjuk tempat yang artinya di situ. Setelah paham mengenai pola kalimat, mari kita aplikasikan dalam sebuah percakapan. Pada ilustrasi tersebut ada Dandi dan Seri. Dandi akan menanyakan letak kantin ke Seri. Dandi, kantin wa doko desu ka? Seri, kantin wa asoko desu, yang artinya di mana kantinnya? Kantinnya di sebelah sana. Nah, kita sudah belajar mengenai pola kalimat dan belajar menyatakan suatu tempat dengan menggunakan kata tunjuk tempat, koko, soko, dan asoko. Selanjutnya kita akan menyatakan tempat dengan menggunakan kosakata lain. Dan juga kita akan belajar menyebutkan posisi seseorang untuk mengetahui keberadaan orang tersebut. Pola kalimat ini beda dengan sebelumnya. Pola kalimatnya kata benda yang merupakan nama tempat, terus ada partikel wa, dan bedanya dengan pola kalimat sebelumnya adalah setelah partikel wa ada kata benda lagi yang menyatakan nama tempat. Setelah itu ada partikel no. Setelah partikel no ada kata benda yang merupakan kosakata tata letak seperti mae, tonari, dan ushiro. Lalu diakhiri dengan des. Pola kalimat ini adalah untuk menentukan suatu letak benda atau orang. Nah, contoh kalimatnya seperti berikut. Contoh kalimat yang pertama ada kyoshitsu wa, itu kata benda atau tempat pertama yang ia tanyakan. Lalu kouchoshitsu no tonari desu, itu menyatakan di sebelah ruang kepala sekolah. Yang kedua, kantin wa koutei no mae desu, kantin ada di depan lapangan sekolah. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai isi tas siswa di Jepang. Di Jepang, ada sekolah yang mengharuskan siswa mengenakan pakaian seragam sekolah dan tas sekolah yang sama, baik siswa maupun siswi. Seperti foto ini, mereka menggunakan seragam dan tas yang sama. Nah, sekarang kita lihat apa saja isi tas anak laki-laki. Ternyata, sebagian besar siswa di Jepang mereka membawa buku pelajaran, sarung tangan, tempat pensil, dan lain-lain. Dan ternyata mereka juga sangat memperhatikan penampilan loh dengan membawa lotion, gel rambut, dan lain-lain ke sekolah. Selanjutnya ada novel. Di Jepang, siswa pergi ke sekolah ada yang naik kereta api dan ada juga yang naik bis. Biasanya, saat waktu senggang di dalam kereta atau bis, mereka mendengarkan musik atau membaca buku. Membaca novel adalah salah satu kebiasaan siswa di Jepang. Tak heran, negara Jepang menjadi negara dengan literasi tertinggi di dunia. Selanjutnya, mari kita lihat isi tas anak perempuan. Tas anak perempuan berisi alat-alat sekolah seperti buku, catatan, HP, tempat pensil, dan lain-lain, semuanya berwarna pink. Akan menyenangkan jika kita memakai warna-warna yang kita sukai. Nah, biasanya anak perempuan selalu membawa tempat alat kecantikan. Sudah menjadi kebiasaan bahwa remaja putri Jepang sangat menjaga penampilan, sehingga tempat alat kecantikan menjadi barang yang selalu dibawa di dalam tas mereka. Dan yang terakhir adalah buku agenda. Pada buku agenda ini tertulis semua rencana dengan bermacam-macam warna pulpen. Di Jepang, anak-anak sudah dibiasakan untuk menulis agenda supaya tidak lupa dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukannya. Nah, sekian penjelasan mengenai ketiga materi tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Saya Dandi Lesmana, sayonara, arigatou gozaimasu. 恋とは違うものだよ